Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek artikel jurnali yang membahas tentang analisis ujaran kebencian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di akun Instagram. Kami dari kelompok 8 yang berada tempat, saya sendiri, Liguna Tanandri, Nadira Kalisa, Alia Yuni Ramadhani, Muhammad Fuad Fadil, Amar Abdillah, dan Alif Ismail. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penelitian terdahulu, tujuan, dan manfaat. Latar belakang dan penelitian terdahulu akan dibacakan oleh Alif. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang, yaitu perkembangan media sosial, khususnya Instagram, telah menjadikan sebagai ruang publik digital untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan berekspresi tersebut sering disalahgunakan dengan munculnya ujaran kebencian atau hate speech yang menyerang individu atau tokoh publik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai figur publik tidak terlepas dari berbagai bentuk ujaran kebencian di media sosial. Fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya etika komunikasi, konflik sosial, serta polarisasi di masyarakat. Di Indonesia, ujaran kebencian di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT, sehingga diperlukan kajian untuk memahami bentuk dan karakteristik ujaran kebencian yang muncul serta relevansinya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial sering muncul dalam bentuk penghinaan, provokasi, dan ujaran bermuatan sara, terutama terhadap tokoh politik. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa kurangnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya ujaran kebencian di ruang digital. Namun penelitian yang secara khusus menganalisis ujaran kebencian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di platform Instagram masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk melengkapi kajian yang telah ada. Baik, tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, tujuan mengidentifikasi bentuk dan jenis ujaran kebencian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di akun Instagram. Yang kedua, menganalisis karakteristik ujaran kebencian yang muncul berdasarkan konteks bahasa dan isi pesan. Yang ketiga, menelaah kesesuaian ujaran kebencian tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoretis. Menambah wawasan dan referensi akademik mengenai ujaran kebencian di media sosial, khususnya terhadap tokoh publik. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak ujaran kebencian serta pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Yang ketiga, manfaat kebijakan atau hukum menjadi pertimbangan bahan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya, ada metodologi yang akan disampaikan oleh Nadira. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dasarnya adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono 2016, metode penelitian yang kualitatif adalah pendekatan yang berasal dari filsafat positisme yang memandang realitas sosial sebagai keseluruhan holistik, bermakna, dan saling terkait antar gejala secara interaktif. Selanjutnya ada data. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik penggunaan teknologi. Teknik ini untuk membaca dan mengamati komentar netizen pada postingan di akun Instagram Rakabuming yang mengundang ujaran kebencian. Analisis dilakukan dengan kebencian dalam komentar Instagram berdasarkan prinsip ajaran agama tentang etika berbahasa. Selanjutnya ada teori. Analisis ini digunakan landasan teori berbahasa di akun Instagram Volkatif yang menunjukkan bahwa warganet kerap
kerap menggunakan bahasa tidak baku, keliru, dalam ejaan, tanda baca, serta mengabaikan kaidah PBI. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Fuad. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengidentifikasi ciri-ciri ujaran kebencian di komentar Instagram Gibran_Rakabuming, seperti penghinaan, provokasi, dan serangan pribadi atau jabatan wakil presiden, berdasarkan tangkapan layar komentar. Dominan menggunakan kata-kata kasar, vulgar, merendahkan, bahasa tidak baku, kesalahan ejaan, tanda baca, dan pengabaian kaidah PBI, serta sarkasme dan sindiran. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan adanya berbagai bentuk ujaran kebencian dalam komentar Instagram Gibran Rakabuming Raka. Ujaran tersebut sering muncul sebagai respons terhadap aktivitas politik dan tugas resmi Gibran sebagai figur publik. Sarkasme kasar dalam komentar dapat berkembang menjadi ujaran kebencian yang merendahkan martabat presiden dan wakil presiden, baik secara pribadi maupun jabatan. Penelitian ini menekankan bahwa bahasa yang tidak santun dapat memicu konflik di ruang publik dan memperburuk kualitas diskursus masyarakat. Untuk contoh-contohnya akan dijelaskan teman saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Saya mengambil satu contoh komentar yaitu dari Onggu_008 yang berisi semoga sepulangnya Mas Wapres dari G20 langsung buka lapangan pekerjaan 19 juta. Jadi kesalahan ejaan dalam komentar ini terlihat pada beberapa bagian seperti sepulangnya, yang bentuk bakunya adalah sepulangnya tanpa spasi. Yang kedua yaitu Mas Wapres, yang secara ejaan tidak salah, tetapi tidak baku dalam bahasa formal, seharusnya ditulis Mas Wapres dengan huruf kapital pada jabatan jika merujuk kepada sosok tertentu. Yang ketiga yaitu DR, yang merupakan singkatan tidak baku dari kata dari. Yang keempat yaitu langsung, yang seharusnya ditulis langsung, serta 19 juta yang penulisannya baku adalah 19 juta dengan spasi antara angka dan satuan. Kesalahan tanda baca juga tampak karena tidak ada tanda titik di akhir kalimat, tidak ada koma setelah kata pembuka seperti pada semoga sepulangnya. Yang lebih baik diberi koma jika kalimatnya panjang. Dan penggunaan emoji yang memang tidak salah namun menunjukkan gaya informal. Makna komentar tersebut sendiri berisi harapan bernada sindiran atau sarkasme halus, di mana penulis berharap setelah pulang dari acara G20, Wakil Presiden langsung membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Alia. Setelah saya akan membacakan kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kolom komentar Instagram banyak diisi ujaran kebencian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat rendahnya literasi digital, emosi politik, dan kurangnya etika berkomunikasi. Perilaku ini tidak sehat bagi ruang diskusi dan bertentangan dengan ajaran Islam, Quran Surat Al-Isra ayat 53, sehingga penggunaan media sosial perlu lebih bijak dan santun dalam berkomentar. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan dari jurnal yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada bukti jurnal submit yang sudah kita submit di web Aksara. Lalu kita juga ada melampirkan keluaran yang telah kita buat dalam bentuk infografis dan kita upload ke Instagram. Dan yang terakhir yaitu pembagian tugas dan dokumentasi pengerjaan proyek. Yang terakhir ada pesan dan pesan untuk Ibu Gio. Selama mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ini, kami merasa banyak mendapatkan pemahaman baru tentang cara berkomunikasi yang baik, banyak materi yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan cara penyampaian Ibu Gio yang jelas dan seru membuat perkuliahan terasa lebih ringan dan mudah dipahami. Kami jadi lebih perhatian terhadap hal kecil dalam bahasa yang sebelumnya sering terlewatkan. Makanya, kami harap bisa lebih interaktif lagi, supaya suasananya makin hidup dan semoga teman-teman lainnya bisa lebih berani berdiskusi. Terima kasih kepada Ibu Gio yang sudah membimbing kami dengan jelas, tegas, dan penuh semangat selama perkuliahan. Baik, sekian presentasi kelompok kami tentang jurnal yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator
mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Cio yang selama ini sudah mau membimbing kita dalam membuat jurnal ini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.